Ketika Madansing, Sukrat, Asa, dan Abhishek datang ke rumah nenek Kalyani, Madansing meminta maaf kepada mereka karena telah berbuat salah dan tidak percaya dengan nasihat mereka. Dia mengatakan, "Kini aku telah menyadari bahwa apa yang kalian katakan benar. Kita harus mengubah cara berpikir kita dan tidak seperti orang yang kuno lagi. Jika kami melihat Asa bahagia dengan Abhishek, maka aku tidak bisa tidak merestui mereka." Semua orang merasa sangat bahagia mendengar perkataan Madansing yang menyadari kesalahannya. Kemudian, ia berterima kasih kepada Anandi dan nenek Kalyani karena berkat mereka, Asa dan Abhishek bisa menikah meskipun aku telah menghalangi mereka. Di sisi lain, Jagdish telah bersiap-siap untuk pergi bekerja. Dia datang ke dapur dan menghampiri Gauri. Ketika itu, ada seorang tamu datang. Jagdish mengatakan bahwa dia akan segera membukakan pintu, namun Gauri melarangnya dan meminta Jagdish untuk segera sarapan. Lalu Gauri membuka pintu dan dia merasa sangat bahagia karena mendapatkan surat promosi dari rumah sakit. Gauri berteriak memanggil Jagdish. Jagdish terkejut dan berlari ke arahnya. Ia dengan begitu senang menceritakan segalanya kepada Jagdish, dan mulai sekarang dia akan bekerja di rumah sakit yang bagus. Jagdish memberikan ucapan selamat kepada Gauri atas kesuksesannya. Lalu Gauri mengatakan kepada Jagdish bahwa kau seharusnya tidak mengambil pekerjaanmu itu, Jagdish. Kau belajar saja dan berkonsentrasi pada ujian MS-mu. Namun Jagdish menolak dan mengatakan, aku perlu mengambil pekerjaan itu, dan mari kita lihat apakah aku merasa nyaman dengan pekerjaanku nanti. Gauri mendapatkan telepon dari temannya. Mereka berbicara tentang pekerjaan mereka dan terlihat bahagia. Jagdish meminta file kepada Gauri, namun dia mengabaikan Jagdish, dan Gauri melanjutkan teleponnya dengan temannya. Jagdish merasa diabaikan dan dia mengambil file itu sendiri dan menatap Gauri yang nampak bahagia. Jagdish merasa sedih, lalu dia pun pergi. Di Jaitsar, Anandi bersiap untuk berangkat sekolah dan dia mengambil bekal yang telah dia siapkan. Semua orang merasa sangat senang dengan semangat baru Anandi. Ketika Anandi pergi, nenek meminta Gehna untuk segera menghubungi Pasan agar dia segera pulang. Tak lama kemudian, Pasan datang dan bertanya, "Ada apa, Ibu? Mengapa Ibu memanggil kami semua?" Nenek mengatakan ada pekerjaan lebih penting di rumah ini. Sejak surat-surat cerai telah ditandatangani oleh Anandi dan Jagdish, kita masih memiliki 6 bulan lagi untuk menemukan hubungan yang baru buat Anandi. Nenek mengatakan bahwa Anandi memiliki hak untuk bahagia juga. Nenek meminta semua orang untuk merahasiakan rencana mereka yang ingin mencarikan jodoh bagi Anandi. Gehna mengatakan akan sangat sulit menemukan seseorang yang cocok di Jaitsar ini untuk Anandi. Nenek mengatakan, kalian tidak perlu khawatir karena aku telah menyewa seseorang mencarikan pria yang pas bagi Anandi. Kemudian seorang wanita masuk dan menghampiri semua orang. Dia memberikan salam kepada semua orang lalu nenek memintanya untuk duduk. Nenek kemudian mengatakan kepadanya bahwa mereka sedang mencari seseorang untuk jodoh Anandi dan kau harus mencarikan seorang yang cocok dengan Anandi. Memang setiap orang memberikan karakteristik kemungkinan kecocokan mereka, namun kau harus mencari yang terbaik bagi Anandi. Perempuan itu mengatakan, memang untuk mencari pasangan sesuai dengan karakter Anandi bukanlah hal mudah, namun kita harus mencoba yang terbaik. Kemudian dia berkata bahwa aku memiliki seseorang dalam pikiranku, namun terserah kalian apakah kalian ingin mencobanya atau tidak. Nenek nampak sangat antusias dengan pembicaraan itu. Di Mumbai, seorang pasien datang untuk diperiksa oleh Jagdish. Dia memberikan laporan pasien itu kepada dokter, namun dokter itu sepertinya tidak tertarik. Jagdish bertanya apa perlunya melakukan tes bagi pasien. Dokter mengatakan jika kita tidak membuat pasien menjalani tes, bagaimana kita mendapatkan komisi dari mereka? Pasien senang karena mereka tidak sakit, dan sebagai imbalannya rumah sakit akan mendapatkan uang. Jagdish tidak sejalan dengan pemikiran dokter itu, lalu ia membantah dan mengatakan bagaimana jika orang-orang itu tidak mampu membayar biaya ini. Ini adalah sebuah kesalahan. Seharusnya kita hanya cukup memeriksa mereka dan tidak mewajibkan untuk melakukan tes. Namun dokter itu tidak setuju dengan Jagdish dan mengatakan kepadanya untuk membiasakan diri dengan ide itu. Jika tidak, kau mungkin akan mendapat masalah di masa depan. Di Jaitsar, Byron dan nenek telah bersiap untuk pergi. Anandi datang dan bertanya kepada mereka kemana ayah dan nenek akan pergi. Nenek merasa bingung lalu Byron mengatakan bahwa kami akan segera menyelesaikan sebuah pekerjaan penting. Anandi pun percaya dan pergi.
Lalu Byron memberitahu nenek bahwa jika kita terus melihat calon pengantin pria untuk Anandi, mungkin dia akan curiga, namun nenek meyakinkannya. Di sisi lain, Jagdish datang mengadu kepada manajer. Dokter itu sepertinya tahu rencana Jagdish. Jagdish mengatakan kepada manajer itu, namun manajer tidak menyetujuinya dan mengatakan kepada Jagdish, jika kau tidak suka dengan pelaturan rumah sakit ini, maka kau bisa pergi dari sini. Di Jaitsar, nenek dan Byron pergi ke sebuah keluarga di mana mereka akan menjodohkan Anandi di sana. Ibu dari anak itu bertanya, mengapa Anandi bercerai dan apakah dia mempunyai kesalahan terhadap suaminya. Nenek mengatakan bahwa Anandi tidak salah sama sekali dalam perceraian ini, dan dia memuji Anandi di hadapan mereka. Calon pengantin pria ditampilkan. Dia terlihat lebih tua dan sedikit pemalu. Nenek dan Byron menatap pria itu, kemudian dia turun dan duduk bersama mereka. Nenek terus melihat kepada pria itu dan membayangkan bagaimana dia jika menjadi suami Anandi. Nenek membayangkan pria itu memakai jas dan berganti dengan pakaian pengantin. Kemudian, nenek membayangkan lagi pria itu menggunakan pakaian-pakaian yang lainnya. Lalu ayah dari itu bertanya kepada nenek, "Bagaimana menurut kalian, apakah dia cocok untuk putrimu?" Byron mencoba berbicara kepada anak itu, namun dia tidak menjawab satupun pertanyaan dari Byron, dan ayahnya yang terus-menerus menerangkan kepada Byron. Byron merasa kurang yakin dengan pria ini dan meminta ibunya untuk segera pergi dari sini. Lalu mereka berdua berpamitan. Kedua orang tua anak itu tidak terima, lalu ia memarahi Byron dan nenek. Nenek kemudian menenangkan Byron dan memintanya untuk pergi saja. Lalu mereka berdua pergi ke suatu tempat untuk mencarikan jodoh bagi Anandi yang kedua kalinya. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, saksikan serial Balika Fado setiap hari jam 14.00 waktu Indonesia Barat di ANTV. Dan bagi Anda yang baru bergabung menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar channel ini bisa memberikan informasi banyak di seputar serial Balika Fado, tentunya hanya di ANTV. Terima kasih.